Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Bisakah pengurus besar Nahdlatul Ulama dilengsarkan? Subhanallah, Allah Tuhan yang Maha Esa. Di balik gemerlapnya Nahdlatul Ulama dengan sederet acara seremonial yang kerap kali dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, kini sedang terjadi sebuah pergolakan besar, sebuah wacana yang mengguncang tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama tujuannya melengsarkan Rois Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini. Tapi benarkah ini mungkin terjadi atau hanya ilusi belaka? Sosok ini, Kiai Haji Abdul Salam Shohib atau Gus Salam, muncul sebagai pimpinan gerakan ini. Ia membawa misi besar untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Tapi pernyataannya, seberapa besar peluangnya untuk berhasil? Mari kita ungkap kebenarannya. Agustus 2024, Gus Salam menggelar Musyawarah Besar Alim Ulama atau Mubas Alim Ulama di Bangkalan, Madura. Di sana sejumlah kiai berkumpul mendeklarasikan bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melanggar ADART dan harus dikoreksi. Presidium Penyelamat Organisasi NU pun dibentuk untuk mengawal acara muktamar luar biasa ini. Namun ada masalah besar. Meskipun pertemuan ini berlangsung dengan semangat tinggi, kenyataannya hampir seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Indonesia menolak muktamar luar biasa ini. Tanpa dukungan lebih dari 50% pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, muktamar luar biasa ini tidak bisa berjalan. Dan faktanya hampir semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama masih setia pada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Buktinya banyak pengurus cabang Nahdlatul Ulama di daerah buka suara dan menolak rencana Gus Salam ini, seperti PCNU Surabaya, Gresik, Jombang, dan PCNU lainnya. Mari kita mundur sedikit ke tahun 2021 saat Nahdlatul Ulama menggelar muktamar di Lampung. Saat itu pemilihan Rois Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dilakukan secara sah dan demokratis. Artinya kepemimpinan saat ini memiliki legitimasi penuh. Dan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama tidak mudah menggulingkan pemimpin yang sudah dipilih melalui mekanisme resmi. Sejarah mencatat tidak ada satupun muktamar luar biasa di Nahdlatul Ulama yang pernah berhasil. Contohnya, muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama tahun 1996. Saat itu, Abu Hasan mencoba menggulingkan pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan dukungan pemerintah Orde Baru. Tapi hasilnya, muktamar luar biasa itu tidak diakui dan akhirnya kandas di tengah jalan. Melihat jalan yang sulit, Gus Salam pun mencoba langkah lain, menggelar pra-muktamar luar biasa secara daring dan menghasilkan forum group discussion atau FGD. Tapi seberapa efektifkah sebuah pertemuan daring tanpa kehadiran mayoritas pengurus resmi, tanpa legitimasi yang jelas? Meskipun Gus Salam beralasan demi menjaga privasi dan keamanan jabatan para pengurus, apakah ini cukup kuat untuk menggulingkan pengurus besar Nahdlatul Ulama? Tentu saja tidak. Nyatanya, tidak ada satupun pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang secara terbuka menyatakan mendukung muktamar luar biasa ini. Gus Salam bersikeras bahwa muktamar luar biasa akan tetap digelar di Surabaya. Tapi bagaimana mungkin tanpa dukungan resmi dari mayoritas struktur Nahdlatul Ulama, muktamar luar biasa ini hanya akan terjadi pertemuan yang tidak diakui dan berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan. Apakah kita ingin melihat Nahdlatul Ulama terpecah? Apakah ini yang terbaik untuk organisasi sebesar Nahdlatul Ulama ini? Tidak ada yang meragukan niat Gus Salam untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama. Tapi kenyataannya Nahdlatul Ulama bukan organisasi kecil yang mudah diguncang. Dengan kepemimpinan yang kuat dan struktur yang solid, muktamar luar biasa ini hampir tidak mungkin bisa menggulingkan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sah. Jadi, apakah muktamar luar biasa ini akan menjadi momen besar perubahan atau hanya sekedar riak kecil dalam perjalanan panjang Nahdlatul Ulama? Waktu yang akan menjawabnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah muktamar luar biasa ini akan sukses menggulingkan Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Gus Yahya, atau justru gagal seperti sejarah sebelumnya yang tidak diakui oleh masyarakat Nahdliyin?